Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Unmar. Saudari Sania Alfiani selaku Kepala Bidang Pendidikan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Unmar, dan Saudari Kak Khairani AMDKOM sebagai pemateri kita pada hari ini, dan seluruh peserta yang telah berhadir di Zoom untuk melaksanakan acara roadshow bedah kompetisi pada hari ini berjudul tentang esai. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri, yaitu nama saya Sandi Masu Akbar, masih Universitas Unmar, dan sekaligus sebagai keanggotaan di Unmar, memandu jalannya sesi acara pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada kawan-kawan yang telah berhadir pada roadshow bedah kompetisi yang pada hari ini kita akan membahas esai. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita yang sudah bersedia untuk mengisi acara pada hari ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang merupakan alumni dari Kota Katulistiwa, yakni Politeknik Pontianak, Saudari Kak Khairani. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum. Salam. Apa kabar Kak? Ya, baiklah, mungkin kita lihat saja gitu ya CV-nya. Kayak nih. Untuk operator CV. Baik, bernama Kak Khairani, yaitu biodata alamat di Jalan Yosudarso, Gang Alpukat Raya, nomor 57 Pontianak, Kalimantan Barat, yaitu gender wanita, tepat tanggal lahir di Pontianak, tanggal 5 Desember tahun 2000, agama Islam, moto live for dakwah, tanpa dakwah hidup tanpa tak berarti apa-apa. Pendidikan yang yaitu yang pertama di MIS UN 3 Pontianak dari tahun 2006 hingga 2012, SMP Negeri 13 Pontianak 2012 hingga 2015, SMK Negeri 4 Pontianak dari tahun 2015 hingga tahun 2016, dan Politeknik Negeri Pontianak 2018 hingga 2021. Dan Kakak ini pernah memiliki pengalaman organisasi, yaitu di Kabit Kemuslimahan Ras Al-Fatih 2016 hingga 2017, Ketua OSIS SMK Negeri 4 Pontianak 2017 hingga 2018, Kabit Media dan Informasi IKMA Diksi 2019 hingga 2020, Kabit Kaderisasi IKMA Diksi Polnep 2020 hingga 2021, dan telah memperoleh prestasi, yaitu juara 1 desain grafis IISD IMMSA 2018, Pusada KBKM 2019 di Yogyakarta, juara 2 lomba esai PIEBM 2019 di Aceh Barat, dan Best Presentation lomba esai Semarang SDGS Center UNIP 2020 di Bengkulu. Dan memiliki sosial media, yaitu Facebook Kak Khairani, Instagram Khairani 512, dan WhatsApp 0898 9987 dan 291, dan email Kak Khairani saya khairani@blogspot.com, dan memiliki hard skill yaitu hard skill yaitu Adobe Photoshop, Adobe Premiere, HTML, CSS, dan PHP Laravel. Hobi yaitu desain grafis, video editing, membaca, dan menulis. Pengalaman kerja yaitu di dalam bidang desain grafis, yaitu di Istana Warna Digital Printing kurang lebih sekitar 1 tahun, dan Baitul Mal Santri di Indonesia.
setelah tadi membaca tentang CV, kita tata tertib Zoom pada Rasul pada hari ini. Itu tata tertibnya, yaitu yang pertama adalah akses Zoom akan dibuka sekitar 15 sebelum acara dimulai. Kedua, ID peserta dalam brosur ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Ketiga, peserta mendapatkan akses Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat brosur dilaksanakan. Keempat, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau mute selama proses roadshow berlangsung. Semua peserta yang mengikuti roadshow melalui Zoom dapat mengajukan pertanyaan dengan cara mengetik tanya pada kolom live chat, lalu dilanjutkan dengan menulis. Selanjutnya, tanya jawab dilaksanakan dengan satu sesi selama 10 menit. Panitia pelaksanaan akan memilih pertanyaan yang diajukan selama sesi tanya jawab langsung, dan sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti jalannya roadshow dari awal hingga akhir. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada narasumber untuk memaparkan materi dan penjelasan. Sebelumnya untuk narasumber diberikan waktu untuk pemaparan materi dan penjelasan, kemudian akan diajukan sesi tanya jawab seperti tadi. Mungkin itu saja ya. Tempat dan Zoom saya persilakan segala hormat. Baik, terima kasih ya, Mas Sandi. Saya manggil Mas Sandi ya. Iya. Sebelumnya mohon maaf saya izin off-cam, ternyata waktu off-cam itu sinyalnya kayaknya agak kurang stabil ya, jadi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah atas berkat limpahan rahmat Allah. Hari ini Allah memberikan kita kesempatan bertemu di dalam forum ini ya, kegiatan dari UTUN. Nah, saya diundang sama teman saya, insya Allah ya, Tania. Yang saya hormati Ketua Panitia, kemudian Ketua HMTS UTU juga gitu ya, dan tentu teman saya dan teman-teman lain ya, yang hadir di forum hari ini. Nah, mudah-mudahan sedikit pengalaman ya, ilmu yang bisa saya sharingkan ya, bermanfaat untuk kita semua. Nah, sebelumnya saya izin share screen dulu ya, Mas Andi. Mungkin boleh di ini kan kali ya, udah. Nah, saya share ini dulu. Sudah kelihatan belum PPT-nya? Sudah nih, Kak. Nah, mungkin sebelum kita bedah ini ya, bedah karya, sedikit saya sampaikan karena di forum juga saya melihat diminta untuk menyampaikan ya apa itu esai, langkah membuat, kemudian apa struktur dan lain-lain. Ini sedikit ya saya sampaikan, ini saya ambil sumbernya dari medium.com ya. Jadi bagaimana sih langkah-langkah penting ketika kita hendak membuat esai? Sebelum itu ya terkadang ini ya, motivasi kita membuat esai itu kan banyak. Ada yang karena ingin ikut lomba, ya mungkin teman-teman nih ya, semangat nih untuk ikutan lomba karya tulis gitu ya, karena mahasiswa kan kebanyakan yang seperti itu. Saya juga seperti itu ya. Jadi dulu itu ketika kuliah ya melihat wah ternyata keluar kota itu mudah ya gitu. Misal cita-cita nih pengen naik pesawat gitu. Ya ternyata mudah gitu ya, hanya dengan kita ikut lomba, lolos, ajukan proposal ke kampus, dibiayai gitu ya. Nah, akhirnya saya jadi suka gitu ya untuk membuat esai. Namun membuat esai ini ya tidak mesti hanya untuk lomba saja. Namun dalam hal-hal sederhana ya boleh juga gitu ya, selama itu menjadi hobi kita. Lantas apa sih langkah-langkah penting ya bagi kita dalam membuat esai ini? Yang pertama, kita harus pahami dulu apa sih esai itu. Jadi esai ini adalah dia merupakan karangan dalam beberapa paragraf atas suatu topik atau permasalahan yang mengandung opini dan sifatnya subjektif.
Nah, jadi dia tulisan yang berparagraf. Yang ini bukan maksudnya ini ya. Kalau kita ulangan sekolah itu kan SD, SMP, SMA ada ini ya pilihan ganda, kemudian esai gitu ya. Nah, yang dimaksud esai itu bukan hanya itu gitu ya, jawaban yang berparagraf itu. Namun esai ini merupakan tulisan yang berparagraf, dia mengandung sebuah opini. Opini itu berarti pendapat kita gitu ya. Nah, pandangan tersebut haruslah logis, berarti harus masuk akal gitu ya, dan dapat dipahami dengan baik. Kenapa harus masuk akal? Karena apa yang kita tuliskan yaitu adalah solusi yang hendak kita berikan gitu ya. Pandangan kita tentang objek tersebut, maka harus logis. Jadi esai ini bukan tulisan ini ya, fiktif gitu ya. Kalau fiktif itu kan kayak novel dan sebagainya gitu ya. Tapi ini non fiktif, tulisan ilmiah. Kemudian argumen yang disampaikan dalam esai harus didukung oleh fakta. Nah, ini juga penting gitu ya. Jadi harus ada fakta yang kita sampaikan. Misal esai yang kita angkat itu tentang solusi atas kemiskinan ya, di provinsi apa gitu ya. Nah, berarti kita harus sampaikan ya fakta yang benar. Ya, berapa jumlah kemiskinannya, ya, apa faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu dan yang lain. Kemudian sehingga tulisan tersebut tidak menjadi tulisan fiksi atau imajinasi pengarangnya belaka. Jadi bukan hanya fiksi. Pokoknya adanya fakta ya, itu menjadi penguat argumen. Kemudian esai yang dimaksud pada tulisan ini tidak sama dengan esai pada ujian di sekolah, namun lebih kepada sebuah karya tulis yang dibuat untuk menjawab atau memberikan pandangan pribadi terhadap suatu masalah. Jadi tadi ya, jadi tulisan ini dibikin karya tulis yang dibuat untuk menjawab sebuah permasalahan. Dan ini biasanya jumlah katanya itu ditentukan gitu ya, ditentukan maksimalnya berapa. Ya, pasti dia harus kuat, argumennya kuat, dan tulisannya ringkas. Jadi beda dengan karya tulis ilmiah. Mungkin teman-teman kemarin udah ikuti ya KTI itu, dia kan panjang ya, dia ada babnya dan lain-lain. Tapi esai ini lebih simpel, lebih sederhana. Biasanya kalau lomba itu ya maksimal jumlah halaman ada yang 8, ada yang 5 gitu ya. Tidak terlalu panjang sebenarnya dibanding karya tulis ini. Nah, bagaimana langkah membuat esai? Caranya adalah yang pertama, tentu kita harus menentukan topik masalahnya terlebih dahulu. Ini penting gitu ya. Apa yang ingin kita lakukan pertama kali? Nah, itulah yang topik inilah hal yang harus kita cari terlebih dahulu. Jadi kalau misal kita lomba di pamflet itu kan biasa sudah ada ya temanya tentang apa gitu. Entah itu kebudayaan, pendidikan, hukum, sosial, politik, atau ekonomi. Jadi kita tinggal pilih temanya, disesuaikan dengan judul besar gitu, judul besar dari yang lomba itu gitu ya. Nah, kalau di sini saya contohkan sederhana saja ya, sederhana. Misal kita ingin membuat sebuah esai ya, apakah dispenser beras tersebut beras termasuk sebuah komputer. Nah, berarti tulisan esai yang hendak dibikin ini adalah tulisan tentang pembuktian gitu ya, apakah dispenser beras ini merupakan sebuah komputer. Nah, jadi gimana nih ya, next ya. Nah, terus setelah kita tahu topik masalah yang hendak kita angkat dalam tulisan itu, selanjutnya yang paling penting itu adalah kita akan membuat kerangka tulisan. Jadi supaya tulisan kita beralur ya, terstruktur ya, mencapai tujuannya gitu ya. Jadi harus ada kerangkanya terlebih dahulu. Cara mudahnya itu ya biasanya dengan membuat pertanyaan yang itu sesuai ya, dengan topik utama yang kita gali, ingin kita buktikan tadi ya, apakah dispenser beras merupakan komputer. Nah, yang pertama, topik apa yang ingin Anda pelajari dulu. Kemudian yang kedua, apa yang ingin Anda ketahui dari objek itu, apa yang ingin kita ketahui. Dan yang ketiga, apa yang ingin kita tunjuk, buktikan, atau solusi apa yang hendak kita berikan. Itu nah, jadi contoh misal ya dari yang tadi, tema apakah dispenser beras itu merupakan komputer. Nah, jadi kita bikin pertanyaan, misal saya ingin mempelajari dispenser beras. Untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana cara kerja dispenser beras. Setelah kita tahu cara kerjanya apa, endingnya adalah untuk membuktikan apakah dispenser beras
dapat memenuhi definisi sebuah perangkat. Ini sebuah perangkat yang dapat menerima input kemudian mengeluarkan output secara otomatis. Ini ya, ini terkait dengan dispenser beras. Jadi argumen apapun ya yang memperkuat pandangan kita tentang objek itu, objek pembahasan itu harus kita keluarkan semua. Nah, ini membuat sebuah kerangka tulisan. Lanjut, setelah membuat kerangka tulisan, selanjutnya adalah kita melakukan riset. Riset ini adalah kita mencari fakta, data yang tentunya mendukung ya, kuatnya argumen dalam tulisan ini. Jadi banyak sumber tentunya yang bisa kita cari, yang bisa kita gunakan untuk melakukan riset itu, gitu ya. Namun yang paling penting adalah kita harus mengusahakan di mana sumber yang kita gunakan adalah sumber yang terpercaya. Jadi bukan sumber yang abal-abal. Misal kalau kita ini bikin esai, ternyata penelitian itu dilakukan ke dinas pariwisata. Berarti kalau bisa kita datengin gitu ya, harus dinas pariwisata, kemudian minta data dan lain-lain. Atau lewat jurnal gitu. Jadi bukan hanya sebatas kita mengawang-awang ya, atau menghayal gitu ya biasanya, atau mencari di website yang tidak terlalu jelas sumbernya gitu ya. Nah, jadi harus ada itu. Kemudian catat gitu ya, yang pasti catat semua sumber riset itu, dan yang pasti kita harus mencantumkan referensi di akhir tulisan kita. Bisa pustaka atau catatan kaki yang menunjukkan sumber itu kita dapat, riset itu, fakta tersebut kita dapat dari sumber itu ya, sehingga kita terhindar dari tindakan plagiarisme. Next ya. Nah, selanjutnya buat kerangka penulisan. Nah, kalau tadi itu ini ya kerangka tulisan, selanjutnya kerangka penulisan. Kita mau nulis seperti apa gitu ya, alurnya gitu ya, bahasa-bahasa yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau esai ini sederhana ya, kerangka penulisannya itu hanya 3. Jadi sederhana. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua pembahasan atau inti, kemudian yang ketiga itu kesimpulan. Di dalam pendahuluan isinya adalah ya, persepsi kebanyakan orang tentang komputer misalnya. Intinya tentang latar belakang gitu ya. Latar belakang kenapa sih kita mengangkat topik ini, ya, apa pentingnya dan lain-lain. Kemudian pembahasan. Nah, pembahasan inilah baru kita inti ya, apa yang ingin kita berikan. Dan kemudian pembuktian yang akan kita lakukan. Nah, ini kita masukkan kepada pembahasan. Dan kesimpulan, kesimpulannya apa sih kesimpulan dari tulisan esai yang kita buat itu? Endingnya apa, hasil akhirnya? Ini penjelasan tentang ini. Jadi struktur esai ya, tadi ya pendahuluan. Jadi pendahuluan itu berisi latar belakang atau pendapat pribadi dari penulis, dari kita tentang masalah yang akan kita bahas secara detail. Kenapa ya kita ini mengangkat topik itu gitu ya. Dan ini harus menarik ya, menarik sejak dari awal, karena orang akan membaca tulisan itu kalau latar belakangnya itu memang menarik. Menarik itu ya urgen atau temanya itu memang sedang sangat dibutuhkan saat ini solusinya. Jadi di latar belakangnya adalah salah satu segmen atau struktur yang sangat penting ya. Jadi kita buat itu menarik. Nah, pembaca itu sejak awal tertarik dengan esai adalah ketika membaca pendahuluan. Nah, kemudian yang kedua, ya, setelah kita bikin latar belakang, kita masukkan ya, latar belakang dari seluruh permasalahan yang kita angkat, maka selanjutnya adalah isi atau pembahasan. Inilah struktur di mana kita menjelaskan lebih mendalam, menjabarkan secara mendalam, terurut tentang argumen kita. Dan tentu ini mengacu pada kerangka yang telah kita rancang sebelumnya. Dan juga ketika kita menuliskan ini, ya, kita usahakan menulisnya itu
hanya hal-hal yang berguna saja ya, yang penting gitu deh ya teman-teman. Jadi bukan hal-hal yang pemborosan kata, nah itu harus kita hindari. Jadi jangan sampai ruang tulisan kita itu hanya terbuang begitu saja oleh kata-kata yang sudah banyak terulang gitu ya. Jadi kita harus mengutamakan pemaparan argumen dan penjabaran bukti pendukungnya agar waktu menulis pun tidak tersita terlalu banyak. Ya. Nah, dan yang terakhir ya kesimpulan atau penutup. Jadi setelah pembahasan, struktur yang berikutnya adalah kesimpulan. Nah, ini sebetulnya singkat gitu ya, hanya 10% dari total pesan. Namun ini adalah rangkuman atau kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari tulisan yang telah kita buat. Nah, ini yang terakhir ya, setelah kita sudah nulis, jangan lupa ya, koreksi tulisan kita. Ketika ada yang salah, ya, direvisi ya, untuk memastikan seluruhnya itu tidak terjadi kesalahan, itu kesalahan dalam sisi data, fakta, ya, atau ejaan kata bahasa. Nah, karena ini fatal gitu ya kalau terjadi kesalahan. Nah, itu ya mungkin teman-teman langkah-langkah kita membuat esai. Nah, mungkin ada juga teman-teman yang sudah sering kayaknya nih apa bikin esai. Nah, nanti kita sharing ya. Jadi kalau misalnya ada pendapat lain, nah silahkan disampaikan. Terus selanjutnya, ini saya coba ini ya tampilkan esai yang pernah saya bikin. Nah, ini ceritanya saya ini lombanya di UTU. Nah, jadi saya alhamdulillah ya sudah pernah ke kampus teman-teman nih. Cuman kita belum pernah ketemu ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Jadi kemarin lomba ya, tahun 2019 itu lomba PMDN akan intelektual mahasiswa bidik misi nasional di UTU. Jadi lombanya itu saya mengangkat mengambil tema tentang ekonomi ya, perekonomian. Tapi tema besarnya itu saya lupa narasinya, intinya aktualisasi peran pemuda untuk mewujudkan SDGs 2030. Nah, berarti kan kita harus tahu dulu ya SDGs itu apa. Kemudian dari subtema yang hendak kita ambil, kalau saya mengambil ekonomi, berarti apa nih kira-kira permasalahan dalam bidang ekonomi yang ada objek yang saya ambil. Dan judul yang saya ambil ini, jadi Haikal Bar, platform digital sebagai media informasi kebudayaan, pariwisata dan kearifan lokal Provinsi Kalimantan Barat guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, jadi ceritanya di esai ini saya bikin aplikasi, walaupun aplikasi itu tidak saya jadikan gitu ya, karena kan yang namanya esai kita menyampaikan opini gitu ya, opini dari kita ya, yang menurut kita ini adalah solusi ya. Solusi yang bisa mengatasi permasalahan pada suatu hal gitu ya, di mana permasalahan itu yang saya ambil adalah permasalahan perekonomian di Kalimantan Barat, dan solusi yang saya hadirkan itu adalah melalui aplikasi Haikal Bar. Aplikasi Haikal Bar itu apa? Haikal Bar ini adalah sebuah platform digital, yang mana platform digital ini dia merupakan media informasi kebudayaan. Jadi memang media informasi menyampaikan berbagai informasi tentang kebudayaan, pariwisata, kearifan lokal di Provinsi Kalimantan Barat, ya, yang nantinya ya, dia berguna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini halaman covernya. Kalau cover ini biasa tidak ditentukan ya dari panitia, tapi kalau ditentukan berarti ya harus juga kita sesuaikan ya dengan format yang diberikan. Selanjutnya nih masuk ke paragraf berikutnya, yaitu pendahuluan. Seperti kata tadi gitu ya, kalau pendahuluan ini kita menyampaikan latar belakang masalah, apa permasalahan ini kita angkat. Selain latar belakang masalah, ada juga itu adalah urgensi masalah. Seberapa penting gitu ya permasalahan ini harus kita angkat, kita solusikan. Kemudian tujuan penulisan. Hanya 3 ini gitu ya poinnya ya. Tapi terkadang ada juga yang langsung pendahuluan langsung sampaikan latar belakang. Kalau di sini saya tuliskan ya,
latar belakang masalah. Jadi dari paragraf pertama, nah di sini saya sampaikan apa itu SDGs terlebih dahulu. Nah ini kita hanya berbicara tentang objek ini gitu ya, bukan maksudnya apa SDGs ini memang mensolidkan atau tidak gitu ya. Karena kebetulan memang saya mengikuti lomba ini, temanya ini gitu ya, jadi saya sampaikan tentang pengertiannya gitu ya. Jadi SDGs, Sustainable Development Goals, kalau bahasa Indonesia itu disebut tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPG. Di mana SDGs ini dia punya 17 tujuan dan 149 capaian yang terukur dan memiliki target waktu yang telah ditentukan oleh PBB. Jadi dia lembaga dunia. Targetnya itu adalah 15 tahun dari tahun berapa? Dari tahun 2015 hingga 2030. Jadi intinya di paragraf pertama kita sampaikan dulu gitu ya apa itu SDGs. Atau nanti kalau misal teman-teman punya tema yang lain, ya, sampaikanlah ya, inti dari itu gitu ya. Nah, kemudian saya juga menyampaikan ya, tujuan yang hampir ini dimiliki ya oleh seluruh negara di dunia, yakni tentang kemiskinan. Kemiskinan bahkan itu menjadi urutan pertama di SDGs. Karena kebetulan tadi gitu ya, saya ini mengambil subtemanya adalah bagian ekonomi. Jadi disampaikan gitu ya di paragraf. Nah, kemudian berikutnya di paragraf berikut, nah ini teralur ya tulisannya ini, jadi harus nyambung dari paragraf 1 ke paragraf berikut. Terus saya sampaikan di sini bahwa kerjasama antar setiap komponen masyarakat dan pemerintah menjadi pendukung terwujudnya tujuan mulia ini. Jadi tujuan SDGs itu hanya bisa terwujud ketika seluruh komponen masyarakat dan pemerintah ini saling bekerja sama. Itu saya sampaikan. Pemerintah daerah dia punya posisi ideal. Kenapa? Karena dengan seperangkat kemampuan yang dimiliki ya oleh pemerintah daerah, dia dapat mengidentifikasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan dengan lebih dekat. Paham berapa jumlah kemiskinan, gitu ya. Paham juga ya apa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dan juga paham peluang apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan ekonomi. Adapun di sini peran dari masyarakat ialah memanfaatkan sumber daya yang ada dan mengolahnya secara maksimal sehingga terwujudlah perekonomian masyarakat yang stabil dan mandiri. Nah, jadi itu karena saya bikin platform aplikasi Haikalbar. Jadi Haikalbar ini ceritanya dia dapat bekerja ketika seluruh komponen itu bisa bersama-sama gitu ya, menggunakannya, mendukung aplikasi tersebut. Misal dari sisi pemerintah, berarti pemerintah menyampaikan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Barat, ya, lokasi pariwisata yang ada di Kalimantan Barat, gitu ya. Nah, kemudian dari sisi masyarakat, berarti masyarakat adalah subjek ya, orang yang akan memanfaatkan sumber daya itu. Kemudian juga memaksimalkan sumber daya alam itu untuk menjadi peluang mereka untuk menentukan keuntungan. Nah, di sini saya sampaikan nih datanya. Jadi datanya saya sampaikan tentang berapa besar potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Barat. Jadi di tahun 2018 berdasarkan data usaha kawasan pariwisata Kalimantan Barat yang saya dapat dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Jadi saya cari datanya ya, bahwa Kalimantan Barat ternyata memiliki 169 kawasan pariwisata, 42 taman rekreasi dan 122 pengrajin cendana. Jadi sampaikan tadi ya, segala peluang yang dimiliki itu. Ya. Nah, kemudian kita sampaikan ya, di akhir ya adalah apa permasalahannya? Kok harus kita angkat? Ternyata ya, potensi yang banyak ini banyak gitu ya potensinya, bisa dikembangkan, dimanfaatkan oleh masyarakat lokal, sehingga pelestariannya, warisan budaya itu bisa terlestarikan gitu ya, terjaga. Kemudian potensi yang ada juga menjadi peluang bagi masyarakat untuk mencari pundi-pundi rezeki. Nah, ketika nanti dengan aplikasi ini
banyak orang-orang yang kemudian melihat, wah ternyata Kalimantan Barat seperti ini ya. Nah itu pikir saya waktu itu gitu. Orang-orang luar, entah itu turis lokal maupun dari luar gitu ya, akan tahu, oh ini loh, ada loh tempat menarik di Kalimantan ini. Nah, sehingga nanti ketika mereka datang, akhirnya efeknya adalah kepada masyarakat. Mereka bisa mengambil peluang itu untuk menjadi rezeki. Seperti apa? Misal contoh, menjadi pengelola tempat pariwisata, menjadi pemandu wisata, atau mendirikan UMKM dengan mengelola potensi yang limpah dan lain-lain. Akan tetapi, nah ini permasalahan. Akan tetapi, potensi yang ada belum begitu terdengar oleh masyarakat di luar Kalimantan. Ini yang masalah yang kemudian ingin saya berikan solusinya. Jadi di awal tuh ya kita sampaikan dulu kenapa, dan terakhir baru kita sampaikan ini loh masalah. Bahwasanya ya segala potensi itu ya yang banyak sayangnya itu belum terdengar oleh masyarakat di luar Kalimantan Barat. Yang mana penyebabnya adalah karena kurangnya penyebaran informasi mengenai warisan budaya, pariwisata, maupun kearifan lokal yang dimiliki oleh provinsi Kalimantan. Itu ya latar belakang. Kemudian masuk kepada urgensi masalah. Lantas apa nih pentingnya gitu ya? Jadi di sini ya melihat dari potensi yang ada sangat disayangkan jika potensi tersebut tidak begitu terdengar oleh masyarakat luas, masyarakat luar ya. Padahal ketiga potensi ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat luar untuk berkunjung ke Kalimantan Barat. Nah, dengan banyaknya wisatawan yang masuk, maka akan menjadi peluang bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan produktivitasnya. Maka dari itu, penulisan ini dilakukan untuk memberikan solusi dari masalah kurangnya penyebaran informasi terkait potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Barat. Jadi, kita jelaskan urgensi masalahnya, masalah penting dari esai ini gitu ya, solusi yang hendak kita selesaikan. Ini tujuan dari penulisan ini. Tujuannya adalah agar terciptanya platform digital yang dapat memberikan informasi lengkap seputar Kalimantan. Tapi kan platformnya nggak jadi gitu ya. Nah, nggak masalah gitu ya, karena kita menyampaikan ide. Kalau ide ini mungkin dibaca oleh orang atau orang-orang yang berpengaruh misalnya, kemudian mereka tertarik gitu ya, oh mari kita jadikan gitu platform ini berwujud. Di samping itu terdapat pula hak bagi masyarakat lokal untuk memanfaatkan segala potensi yang ada sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Dengan adanya platform digital ini diharapkan perekonomian masyarakat dapat terwujudkan, khususnya masyarakat Kalimantan. Sehingga ya tujuan SDGs itu ya, karena kita ngangkat SDGs di ceritanya ini. Yang pertama, tanpa kemiskinan itu bisa terwujud. Baik, ini ya latar belakang atau pendahuluan di struktur yang pertama. Kemudian lanjut ya di struktur berikutnya, yakni isi. Jadi struktur kedua. Ingat dia ada 3 struktur ya, pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk isi berarti kita sampaikan segala solusi yang kita hadirkan. Jadi kalau saya ini akan sampaikan berdasarkan permasalahan tersebut, permasalahan yang tadi, di mana kurangnya penyebaran informasi tentang Kalimantan Barat, maka muncullah inisiatif untuk membuat sebuah media penyebaran informasi seputar Kalimantan Barat. Media. Nah, kemudian media informasinya apa? Nah, kita jelaskan media informasi ini berbentuk platform digital yang dinamakan HiCaliber. HiCaliber adalah merupakan aplikasi mobile berbasis Android yang akan menyajikan informasi sekaligus sebagai media informasi potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Barat sehingga dapat menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke provinsi ini. Lanjut ya. Kemudian di paragraf berikutnya, setelah saya sampaikan apa itu HiCaliber supaya tergambar gitu ya, misal juri atau orang-orang yang akan membaca esai kita itu langsung tahu, oh ini loh solusi yang kita kasih gitu ya, pengertiannya ini
Kemudian kita jelaskan karena tadi disampaikan promosi potensi yang dimiliki Kalimantan Barat. Promosinya itu dalam bentuk apa? Nah, jadi saya jelaskan bahwa promosi yang dilakukan yaitu dengan memberikan informasi kebudayaan, pariwisata dan kearifan lokal, sehingga masyarakat luar dapat maupun masyarakat lokal dapat dengan mudah mengetahui apa saja yang ada di Kalimantan Barat. Terus saya sampaikan contohnya, misal nih untuk wisatawan. Jadi kalau wisatawan itu mau berkunjung, berwisata ke Kalimantan Barat, ya, langsung tahu, oh ini loh ada lokasi-lokasi yang keren ya di Kalimantan Barat lewat platform ini gitu ya. Jadi hanya dengan lewat HP udah tahu. Ya. Kemudian misal ingin mau tahu cari pemandu wisata, karena kan dari luar ya nggak tahu Kalimantan Barat itu seperti apa, berarti butuh pemandu wisata. Maka di aplikasi ini kita berikan fitur gitu ya, di mana wisatawan itu bisa mencari tahu gitu ya, mencari informasi mengenai pihak yang sudah siap untuk menjadi pemandu wisata, yang mana dia berasal dari masyarakat. Jadi ada nomor HP-nya, namanya, sehingga wisatawan itu hanya perlu menghubungi pemandu wisata lewat aplikasi, karena sudah ada infonya. Nah, kemudian wisatawan yang ingin mencari cendramata gitu ya, misal mencari cendramata ya, oleh-oleh gitu ya, nah, maka disampaikan juga lewat aplikasi ini informasi di mana beli oleh-oleh khas Kalimantan Barat. Nanti setelah ini ada tampilan aplikasi yang saya tunjukkan. Kemudian ini logo gitu ya, logo dari Health Kalbar bisa juga kita jelaskan. Intinya kita sampaikan ya, ide-ide yang kita inginkan, kita curahkan seluruhnya. Kemudian enggang gading. Nah, ini saya penjelasannya ya. Ini enggang gading. Jadi enggang gading itu maskot dari aplikasi ini, di mana merupakan hewan khas dari Kalimantan Barat. Maskot Kalimantan Barat juga dari suku Dayak. Jadi di Kalimantan Barat itu ada suku Dayak. Enggang gading ini menjadi salah satu gitu, maskot dari. Nah, ini selanjutnya setelah saya sampaikan detail aplikasinya ini, penjelasannya, barulah saya sampaikan interface atau tampilan dari aplikasi ini. Di aplikasi Health Kalbar ini dia punya 5 bagian utama. Pertama bagian beranda, ya. Kemudian bagian pencarian, scan, explore, dan oleh-oleh. Nah, ini kelihatan ya teman-teman tampilan ini. Jadi ini bagian beranda. Jadi bagian beranda ini ketika nanti pengguna menggunakan aplikasinya, dia bisa melihat ada slide ini bisa kita berikan pengumuman ya, dari pemerintah daerah atau promosi iklan-iklan dari UMKM. Jadi kan membantu UMKM juga ya mempromosikan produk-produk. Kemudian ada tes pengetahuan tentang Kalimantan Barat. Kemudian ada blog ini untuk membaca. Jadi mau tahu rumah panjang di Kalimantan Barat apa gitu ya, gitu. Atau nanti dari Aceh ya, blog tentang kampus-kampus keren di Aceh, misal itu. Jadi tinggal pengguna buka, melihat, baca. Jadi kan tertarik aktifnya. Kemudian berikutnya yakni cari. Jadi kalau cari ini pencarian gitu ya. Jadi kita bisa mencari tempat wisata di Kalimantan Barat, makanan khas. Jadi kalau mau lihat oleh-oleh atau pengen belanja makan-makan gitu ya, apa nih makanan khas di Kalbar, tinggal lihat lewat aplikasi. Jadi diklik keluar. Kemudian budaya, kemudian komunitas apa saja yang ada. Kemudian berikutnya adalah ini ya. Misal ingin melihat tempat wisata, ya. Wisata Riam Berawan ya, di Kabupaten Bengkulu. Dia mau pergi misalkan kunjung, tinggal diklik nanti keluar petanya, gitu. Petanya, kemudian siapa nih yang jadi pemandu wisata, bahkan ketua RT itu juga ada. Jadi aplikasi ini mempermudah. Kemudian misal mau belanja oleh-oleh, kan fitur berikut oleh-oleh juga disampaikan, ini loh oleh-oleh yang ada di Kalbar,
Kalau kita mau belanja, di mana lokasinya? Tinggal diklik ke Al-Fajar, Kopi Asia, diklik ada lokasi, informasi soal harga dan lain-lain itu juga bisa. Nah, ya, nah jadi setelah sampaikan tadi ya segala fitur ya sampai akhirnya pembaca tertarik, wah ini memang nih bisa bersolusi gitu ya dari permasalahan yang kita hadapi hari ini. Nah, selanjutnya struktur berikutnya ya ini penutup ini ya closing statement ya. Inti dari esai yang kita buat. Jadi dengan banyaknya potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Barat, ini kesimpulan menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi tersebut dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kemajuan perekonomian provinsi ini tentu sangat didukung oleh tingkat produktivitas masyarakat sendiri. Ekalbar yaitu platform digital yang berperan sebagai media informasi seputar kebudayaan, pariwisata, dan kearifan lokal provinsi Kalimantan Barat, dan secara langsung melibatkan masyarakat lokal dalam beberapa titiknya. Diharapkan dapat menjadi salah satu strategi dalam mewujudkan SDGs yang ditargetkan tercapai tahun 2030 melalui provinsi yang baik, perwujudan Indonesia. Ini kesimpulan gitu ya. Berikutnya yaitu saran apa ya, dari kita agar ide ini memang bisa terrealisasi. Kalau di sini saya sampaikan bahwa kerjasama dari berbagai pihak sangatlah diperlukan untuk merangkum semua informasi Kalimantan ke dalam aplikasi Kalimantan. Seperti kerjasama dari dinas-dinas yang berkaitan, dari masyarakat lokal, dari pihak UMKM, dan segala elemen masyarakat yang ada di Kalbar. Melalui platform digital ini diharapkan dapat menjadi pintu gerbang bagi kemajuan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan. Baik, ini ya teman-teman, akhirnya untuk bedah esai. Yang selanjutnya saya serahkan ya kepada moderator dan semua. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menjelaskan materi pada hari ini. Mungkin langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk yang ingin bertanya, saya persilakan di kolom chat. Dan mungkin langsung dijawab bisa oleh narasumber. Saya persilakan untuk para kawan-kawan semuanya di Zoom. Sepertinya sudah ada pertanyaan ya. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, izin bertanya. Apakah bila ide yang kita tuangkan dalam esai dipakai oleh suatu pihak, kita tetap memiliki hak cipta atas ide tersebut, atau hak cipta ide tersebut berpindah kepada pihak yang mewujudkan ide yang kita tulis di esai? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya serahkan kepada narasumber. Ini terkait hak cipta gitu ya. Sebetulnya saya memang belum pernah mengalami ini, tapi pernah dapat sharing dari teman-teman. Jadi teman saya itu kuliah di Unpad, bikin sebuah alat. Jadi alatnya itu masya Allah bermanfaat gitu, untuk kesehatan. Jadi dari kelapa atau apa gitu ya, kelapa kalau tidak salah, ini bermanfaat. Ya, uapnya itu bisa untuk kulit, punya kesehatan ya, saya lupa ingat. Jadi itu kemudian diajukanlah ke dinas. Dinas tertarik ya, akhirnya dibayar berarti kan dinas menggunakan gitu ya, ingin kita ini memproduksi ide itu. Terus hak ciptanya gimana? Ini tergantung juga sih sebetulnya bagaimana kesepakatan kita terhadap dinas. Apakah kita ini menjual ide itu? Kalau kita menjual kan berarti hak ciptanya oleh dinas. Tapi kalau kesepakatannya bukan menjual, tapi mungkin dinas ingin menggunakan gitu ya, dan kita berhak ya untuk mengajukan kepada dinas-dinas yang lain lagi, maka ini tetap berarti jadi, karena kalau pengalaman dia bukan cuma mengajukan ke satu dinas, tapi ke dinas-dinas yang lain, berarti kan hak ciptanya masih di dia gitu ya. Tapi kalau misal dia tidak boleh jual lagi, mengajukan ke yang lain, berarti itu hak cipta dinas. Terus ada juga dia pernah sampaikan gitu ya, pengalaman teman-temannya di kampus. Jadi kampus itu biasanya ini mengajukan
meminta pada mahasiswa menyampaikan apa ini apakah mau ya dihak patenkan oleh kampus. Jadi kan kalau dihak patenkan oleh kampus, kampus membayar kepada mahasiswa. Nah, nanti akhirnya ya itu milik kampus. Jadi tempat kampus nanti mau jual idenya ke perusahaan atau gimana, itu hak kampus. Itu sih ya yang saya pahami. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang tahu lebih dalam boleh nih disampaikan. Jadi kita kasih sharing-sharing gitu ya. Itu Mas Andi. Baik, bagaimana Saudara Desi? Apakah sudah cukup atas jawabannya? Iya, saya sudah paham. Terima kasih atas penjelasannya untuk Kak Kairani. Sama-sama. Baik, lanjut kembali ya. Ada pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, saya Sania, izin bertanya, aspek-aspek apa saja yang menjadi penilaian dalam mengikuti lomba esai? Ya, saya serahkan kembali pada Kak Rani. Ya, ini aspek penilaian ya dalam penulisan esai. Nah, ini biasanya ini ditentukan oleh panitia lomba biasanya, dan kita harus mengacu oleh itu tadi apa yang sudah disampaikan oleh panitia. Tapi walaupun tidak disampaikan ya kita harus tetap tahu sih kira-kira apa, sehingga ketika kita sudah tahu aspek-aspeknya, tinggal kita ini kan ya tonjolkan di sana. Ini yang saya tahu gitu ya. Yang pertama itu adalah kesesuaian tema. Nah, ini penting karena prasyarat utama ya kalau menurut saya ya. Karena kalau kita lomba ya dari panitia sudah memberikan tema tertentu, kita bikin tema lain gitu ya, tapi kan tidak sesuai. Jadi ini harus kita pastikan kalau temanya itu tentang tadi ya aktualisasi pemuda untuk mewujudkan Agustus 2030 misalnya. Berarti ya tulisan kita ya harus mengacu ke sana kesesuaian tema. Dan bobotnya itu biasa ditentukan oleh panitia. Yang mana bobot yang terbesar, yang terkecil. Kemudian berikutnya adalah gagasan. Gagasan yang kita berikan. Jadi apa saja argumen kita, opini yang kita berikan, ini original gitu ya, original, dia unik, inovatif, kreatif. Itu juga pasti akan dilihat. Kalau misal ternyata solusinya itu biasa-biasa saja, nanti akan ini ya berpengaruh nih sama penilaian juri. Karena saya pernah pengalaman nih cerita gitu, lomba di Bengkulu. Jadi apa ya? Waktu itu lomba di Bengkulu memang lagi ada masalah, ya. Jadi saya ketinggalan pesawat. Cuman alhamdulillah Allah ngasih izin tetap bisa pergi ya, jadi dibantu oleh teman-teman organisasi. Namun udahlah ketinggalan gitu ya, pas presentasi ternyata di komen ini ya sama juri, ini kok idenya biasa-biasa aja gitu, sama aja kayak yang biasanya gitu. Walaupun agak ini ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, begitu aja. Pelajaran pentingnya akhirnya berarti ide yang harus kita sampaikan ini memang benar-benar tadi mensolusikan, unik gitu ya, beda dari yang lain. Gitu. Ini terkait dengan gagasan kita, sesuai juga dengan kondisi hari ini. Makanya jelas. Kemudian yang ketiga yaitu argumentasi. Argumentasi kita yang kita sampaikan itu ya sistematikanya itu harus runtut gitu ya, berurutan, tertib, jelas. Dari satu ke satu di paragraf itu ya harus saling berkaitan. Jadi bacanya itu paham gitu ya, teralur, tidak bolak-balik ke sana kemari gitu ya. Nah, jadi tadi ya analisanya jelas. Kemudian berikut yaitu penulisan. Penulisan ini terkadang juga jadi ini ya, jadi salah satu penilaian. Apakah penulisannya ini rapi, ya sesuai dengan sistematis atau tidak? Bagaimana penulisannya, apakah dengan kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia atau tidak? Mudah dipahami atau tidak gitu ya, komunikatif dan sebagainya. Dari penulisan. Biasanya kan kalau dari panitia juga memberikan ya format penulisannya, misal kertasnya harus A4, spasinya harus 1,5, teksnya harus fontnya itu Times New Roman, ya.
tulisannya berukuran 12 pixel misalnya. Nah, itu harus sesuai. Intinya harus sesuai aturan gitu ya, karena kalau tidak sesuai aturan nanti akan didiskualifikasi justru di awal. Mungkin ini ya jawaban dari saya, Mas Andi. Baik, apakah Sania sudah cukup atas jawabannya? Sudah cukup jelas. Baik, lanjut saja dengan pertanyaan yang ketiga, yaitu perkenalkan, saya Jasmi, izin bertanya, dalam mengikuti lomba esai, apakah prototipe diperlukan untuk mendukung ide kita? Apakah itu juga menjadi poin tersendiri? Dan komponen apa saja yang biasanya dapat menjadi poin plus ataupun yang dapat menarik perhatian juri, Kak? Baik, saya serahkan kepada narasumber. Iya, kalau menurut pribadi saya gitu ya, ya memang tadi ya prototipe itu penting. Bahkan harus kita tampakkan ya, karena nanti ya dari juri itu akan tergambar, oh ini loh yang kita buat seperti ini. Kayak misal ya, ada teman-teman itu bikin susu ya dari cangkang telur. Ini di luar ini ya, apakah ini memang sehat atau tidak dari cangkang telur gitu ya, tapi kan ya, mereka punya penelitian. Nah, itu dibawa oleh mereka. Atau tepung dari apa gitu ya, yang mereka buat. Kan biasa ya bikin esai itu dari produk-produk kita punya sebatas gagasan gitu ya. Namun mereka bikin produk yang mereka jelaskan dalam itu mendukung banget gitu ya, dibawa sehingga juri itu akan melihat, oh ini gambarnya. Kemudian poin plus ya untuk menarik perhatian juri, tentunya seluruh apa yang kita sampaikan dari presentasi itu harus ini ya, all out gitu ya, all out, do the best ini. Nah, sampaikanlah yang terbaik dari diri kita. Intinya pede aja gitu ya ketika menyampaikan, jangan ragu gitu. Anggap apa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang benar, sehingga kita akan yakin. Dari keyakinan itu, di situ juri akan melihat, wah ini benar nih gitu ya. Ini memang solusi. Bukan kita bikin gitu ya, juri atau teman-teman yang mendengar presentasi itu ini ikut juga gitu ya, ikut merasakan apa yang kita sampaikan, ikut alur. Pernah nggak sih teman-teman ya ikut penampilan apa gitu ya, lomba atau teman-teman presentasi esai, terikut gitu ya. Terikut maksud dalam artian merasakan juga dengan kondisi itu gitu. Kayak ini, pernah teman saya juga waktu lomba di UPI, solusi tentang Jambi yang itu sering terjadi kebakaran ya, lahan gambut kebakaran. Nah, ini sampai nangis gitu ya, juri yang mendengarkan juga demikian ikut gitu ya, jadi terbawa suasana. Itu kan luar biasa gitu, menarik perhatian gitu. Intinya kuncinya tadi ya, all out, do the best, kita menyampaikan pede aja gitu ya, insya Allah gitu ya, akan terlihat ya menarik perhatian dari juri. Dan prototipe itu juga penting. Ya, Mas Andi. Baik, apakah Jasmi sudah cukup dengan jawabannya? Cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena sekiranya waktu sudah lebih dari cukup ya, sudah berakhirnya dengan sesi tanya jawab ini. Berakhirlah acara kita pada hari ini. Sebelumnya saya mendapat kesimpulan yaitu esai yaitu sesuatu karangan yang mengandung permasalahan, yang mengandung opini bersifat logis dan fakta, dan tidak berdasarkan dengan hayalan atau karangan satupun, dan menjadi sebuah hal yang menjadi suatu yang menjadi opini yang berdasarkan tentang hal kejelasan dan fakta di lapangannya, yaitu menjadi sebuah cara, yaitu pertama tentukan topik, buat kerangka tulisan, riset, dan buat karangan penulisan. Dan tidak lupa dengan koreksi dan revisi tulisan. Dengan berakhirnya acara kita pada hari ini, sebelumnya terima kasih atas kepada peserta, tamu undangan, dan narasumber ya. Terima kasih banyak Kak Kahirani atas hadirnya untuk memberikan informasi dan
ilmu yang bermanfaat ya. Saya sebagai selaku moderator mohon izin pamit. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi menjalankan. Semoga ibadah kita puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Izin keluar ya teman-teman. Ya Kak. Terima kasih banyak, Kak. Langsung closing ya. Azhar udah stay belum? Azhar. Oh, dan udah Kak. Baik, saya serahkan kepada Azhar. Silahkan.